Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati kami mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kecanduan bukankah itu sesuatu yang buruk? Tapi tunggu dulu, bagaimana kalau kita bicara soal kecanduan yang justru bikin hidup kita jauh lebih damai, lebih berkah, dan lebih bahagia? Ya, kecanduan sholat. Di video ini, kita akan bongkar 6 tips ampuh yang akan bikin kita jatuh cinta, bahkan kecanduan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah melalui sholat. Kalau merasa sholat kita saat ini masih terasa berat, video ini bisa jadi jawabannya. Sahabat muslim, sholat adalah tiang agama, sumber kekuatan, dan penghubung langsung kita dengan Sang Pencipta. Tapi jujur saja, tidak semua dari kita bisa menjadikan sholat sebagai kebutuhan, apalagi sesuatu yang dirindukan. Kadang-kadang, sholat hanya terasa seperti kewajiban, bahkan beban. Nah, inilah saatnya kita mengubah mindset itu. Mari kita bahas 6 tips praktis agar kita tidak hanya rutin sholat, tapi benar-benar kecanduan melakukannya. Tips pertama yaitu, mulailah dengan niat yang tulus. Kunci pertama adalah niat. Banyak orang melakukan sholat karena merasa itu hanya kewajiban. Namun, jika kita ingin benar-benar menikmati dan bahkan kecanduan sholat, niat kita harus tulus dan mendalam. Mulailah dengan mengingat betapa besar nikmat yang telah Allah berikan. Apakah kita sehat hari ini? Masih bisa bernafas? Itulah alasan untuk mendekatkan diri kepadanya. Bayangkan Allah sedang menanti kita, mendengar setiap bacaan kita, dan melihat ketulusan hati kita. Ketika kita sadar bahwa sholat adalah cara untuk menyampaikan rasa syukur dan mendapatkan perhatian langsung dari Allah, niat kita akan lebih kuat. Niat juga sangat penting dalam melaksanakan amal ibadah. Karena itu, setiap muslim dan muslimah harus senantiasa memperbaiki niat dalam ibadahnya, yaitu ikhlas untuk Allah semata. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan-amalan itu hanyalah tergantung dengan niatnya, dan setiap orang hanyalah mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang amalan hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya itu karena Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin ia peroleh, atau karena wanita yang ingin ia nikahi, hijrahnya itu menuju apa yang dia niatkan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Niat yang kuat dan tulus akan membuat kita merindukan sholat, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban. Tips kedua yaitu menciptakan lingkungan yang mendukung.
Usahakan untuk berada di lingkungan yang mendukung pelaksanaan sholat. Bergaullah dengan teman-teman yang rajin sholat dan saling mengingatkan. Jika memungkinkan, pilihlah tempat kerja atau sekolah yang memiliki fasilitas musola dan memberikan waktu untuk sholat. Siapkan perlengkapan sholat seperti sajadah, mukena untuk wanita, atau pakaian yang bersih dan suci di tempat yang mudah dijangkau. Mulailah menciptakan ruang khusus untuk sholat, walaupun hanya sudut kecil di rumah. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi alasan untuk menunda sholat. Tips yang ketiga yaitu pahami arti bacaan sholat. Sholat adalah dialog antara hamba dan penciptanya. Tapi bagaimana bisa kita merasa terhubung jika tidak memahami apa yang kita baca? Mulailah mempelajari arti setiap bacaan dalam sholat. Misalnya, ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kita sedang memujinya atas segala ciptaannya. Ketika kita memahami Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan memohon pertolongan, kita akan merasa benar-benar bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman ini akan membuat sholat kita lebih bermakna, dan hati kita akan lebih mudah merasakan kekhusyuan. Untuk membantu, gunakan aplikasi Al-Quran atau buku tafsir untuk mendalami setiap makna bacaan. Semakin kita paham, semakin besar cinta yang tumbuh untuk sholat. Sahabat beriman, tips yang keempat yaitu jadikan sholat sebagai waktu me time. Hidup seringkali penuh dengan tekanan, baik dari pekerjaan, keluarga, atau dunia luar. Sholat bisa menjadi pelarian terbaik kita, ruang untuk merenung, menenangkan diri, dan menyegarkan pikiran. Bayangkan ini, ketika kita berdiri dalam sholat, tinggalkan semua distraksi dunia. Fokuskan pikiran kita pada setiap gerakan dan bacaan. Rasakan bagaimana kita sedang berbicara langsung dengan Allah, mencurahkan isi hati kita tanpa takut dihakimi. Di akhir sholat, luangkan waktu sejenak untuk duduk berzikir, menarik nafas dalam-dalam, dan menyadari bahwa kita baru saja terhubung dengan pencipta alam semesta. Dengan cara ini, kita akan mulai melihat sholat sebagai kebutuhan emosional dan spiritual, bukan hanya kewajiban. Tips yang kelima yaitu sholat tepat waktu. Pernahkah kita merasa sholat terasa berat karena terus menunda-nunda? Itu adalah jebakan. Semakin lama kita menunda, semakin besar kemungkinan kita merasa malas atau tergesa-gesa melakukannya. Sebaliknya, semakin cepat kita menunaikan sholat setelah azan, semakin besar peluang kita merasakan kenikmatan sholat. Pasang alarm azan di ponsel atau unduh aplikasi Islami yang memberikan pengingat sholat. Ketika azan berkumandang, tinggalkan segala aktivitas kita dan segera wudhu. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Nabi SAW, amalan apakah yang paling dicintai Allah? Beliau SAW menjawab, sholat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, sholat di awal waktu memberikan ketenangan karena kita tidak perlu terburu-buru menyelesaikan tugas lainnya. Lama-lama, kita akan terbiasa
dan merasa bahwa sholat adalah prioritas utama dalam hidup kita. Tips keenam yaitu berdoa setelah sholat dengan hati yang khusyuk. Setelah salam, jangan langsung beranjak. Luangkan waktu untuk berzikir dan berdoa. Inilah momen emas untuk berbicara dengan Allah. Berdoalah dengan penuh keyakinan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengabulkan doa hambanya yang tulus. Sampaikan apapun yang ada di hati kita. Mulailah dengan memohon ampun, bersyukur atas nikmat, lalu mintalah apa yang kita butuhkan. Misalnya, jika kita sedang mencari ketenangan, ucapkan, "Ya Allah, berikan aku kedamaian hati dan keteguhan iman." Semakin sering kita meluangkan waktu untuk berdoa setelah sholat, semakin kita akan merasakan kedamaian batin. Rasa ini akan membuat kita ingin kembali ke sajadah lagi dan lagi, menciptakan kecanduan positif untuk sholat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pelajari lebih dalam tentang makna, hikmah, dan keutamaan sholat. Bacalah buku-buku, dengarkan ceramah, atau ikuti kajian yang membahas tentang sholat. Semakin dalam pemahaman kita, semakin besar pula motivasi untuk menjalankannya dengan konsisten. Sholat bukan hanya kewajiban, melainkan kebutuhan jiwa. Dengan mengikuti 6 tips ini, kita bisa mengubah kebiasaan sholat kita menjadi sebuah kecanduan yang membawa kebahagiaan, kedamaian, dan keberkahan dalam hidup. Wallahu a'lam bishawab. Jadi, dari 6 tips ini, mana yang ingin kamu coba dulu? Boleh tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini agar lebih banyak lagi saudara kita yang bisa merasakan nikmatnya kecanduan sholat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.